Sebentar lagi MK akan memutuskan konstitusionalitas sistem pemilihan umum legislatif. Apakah berubah menjadi tertutup kembali atau tetap proporsional terbuka? Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu karena itu harusnya adalah kewenangan dari Presiden, DPR, dan DPD. Ini yang disebut dengan open legal policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. KPU pasti akan kesulitan, partai-partai pasti akan kesulitan. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ataupun kalau memang ada rencana semacam itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat dan memilih sistem pemilu. Bukan kewenangan MK, kewenangannya ada di Presiden, DPR, dan juga. Sahabat, ini tentang pernyataan Denny Indrayana terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan Denny Indrayana sebagai sebuah sinyalemen, konklusi yang tidak jelas, hanya berbasis pada informasi yang dia tidak pernah sebutkan. Siapa yang memberikan informasi kepadanya bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu kita tertutup. Apa yang disampaikan Denny Indrayana ini patut diproses hukum oleh penegak hukum karena apa? Pertama, pernyataan ini mendelegitimasi posisi Mahkamah Konstitusi di tengah masyarakat kita. Yang kedua, pernyataan ini berpotensi mendelegitimasi kualitas demokrasi kita. Dan yang ketiga, berpotensi mengakibatkan chaos atau tidak kondusifnya bangsa ini akibat sebuah pernyataan yang hanya berbasis kepada pengakuan-pengakuan semata. Saya berharap dan mendesak aparat kepolisian untuk memproses hukum ini supaya menjadi jernih, clear, dan tidak ada upaya-upaya untuk membuat suasana kacau bangsa kita di tengah perjalanan kita menuju pesta demokrasi. Apapun yang disampaikan oleh Denny Indrayana, dia harus bertanggung jawab. Karena ini jelas-jelas mendelegitimasi posisi MK, mendelegitimasi posisi demokrasi, dan berpotensi membuat kekacauan di Republik ini. Saya sekali lagi mendesak aparat kepolisian untuk mengusut apa yang telah disampaikan oleh Denny Indrayana. Siapa yang memberikan dia informasi? Kalau tidak ada yang memberikan informasi, berarti Denny Indrayana telah menyebar hoax, telah menciptakan kekisruhan dan kekacauan di tengah masyarakat. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan. Denny Indrayana agak menahan diri karena ini akan menimbulkan kehebohan. Dan ini kalau ternyata nanti informasi A1 yang dia sebut itu tidak benar, mungkin ada yang ngomong gitu ya, ternyata orang itu juga semestinya dia juga merekayasa data. Wah, ini kan bisa menjadi masalah hukum. Kan kasihan Denny yang harusnya profesor, guru besar tata negara ini kalau sampai berurusan dengan hukum masalah itu kan ya semestinya ya kasihan juga gitu. Geger putusan MK bocor. Ini kata Rocky Gerung. Pak Mahfud kembalikan hak rakyat untuk mendengar kejujuran itu. Nah, kejujuran yang ditutupin oleh istana pasti bocor lewat mulut-mulut istana juga kan. Kan itu kan soalnya. Jadi kita tahu bahwa Denny Indrayana tentu dia punya akses ke istana, punya akses ke Mahkamah Konstitusi. Yang nggak usah dicurigai. Itu memang akan terjadi kan, membocorkan itu. Ini zaman setiap netizen bisa jadi individual jurnalis gitu. Nah, Denny Indrayana berfungsi sebagai investigator masyarakat sipil kan. Kan masyarakat sipil senang ada analisis dari Denny Indrayana. Dalam soal ini, Denny memang menduga juga bahwa kalau nggak diucapkan lebih awal, nanti tiba-tiba diam-diam hakim bikin putusan tuh. Ini mesti dibuka di awal supaya ada keriuhan publik. Keriuhan artinya bukan keonaran ya, supaya jadi diskusi, jadi diskurs. Ini menyangkut nasib kita untuk memilih presiden dan wakil-wakil rakyat kita. Jadi nggak boleh kita pastikan bahwa Denny itu kelakuan kriminal. Enggak, Denny justru melakukan tindakan yang sangat patriotis, kira-kira begitu.
Iya, Pak Mahfud, coba ucapkan sesuatu sehingga orang mengerti bahwa Anda itu paham tentang hak informasi masyarakat sipil. MK selama ini tertutup, justru dia kita buka. Bagaimana cara bukanya tuh? Ya nggak boleh melalui sistem MK sendiri itu. Peralatan raja nggak mungkin kita pakai untuk membongkar istana raja, mesti ada peralatan luar. Nah, Denny Indrayana ini semacam peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Ini semua terjadi karena nggak ada oposisi. Kalau ada partai oposisi, pasti partai oposisi akan punya akses ke MK, dan kami partai oposisi tentu kami berhak untuk dapat informasi tadi kan itu kan. Jadi tetap etika keterbukaan informasi itu yang mesti kita dorong, dan itu adalah tugas dari Mahfud MD, Pak Mahfud, untuk jaga bahwa hak informasi masyarakat sipil tidak boleh diancam dengan pidana. Saya kemarin nonton video konferensi pers Menko Polhukam Mahfud MD, dan ada satu statementnya yang benar-benar menggelitik saya untuk ikutan komentar. Dalam konferensi pers itu, Pak Mahfud MD cerita kalau dia ketemuan dengan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia waktu era pemerintahan SBY. Denny Indrayana, kata Pak Mahfud MD nih, bilang kalau dia mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dan Denny itu curiga kalau pemerintah akan menjegal Anies lewat kasus Formula E di KPK. Mahfud MD kemudian menjawab, pemerintah tidak pernah intervensi KPK. Justru KPK lah yang mengeluh ke Mahfud MD kalau setiap mereka mengusut kasus Formula E, banyak orang yang menuduh KPK sudah bermain politik dan mau menjegal Anies Baswedan supaya nggak bisa nyapres nantinya. Disinilah saya tertarik, karena ternyata menuju Pilpres 2024, lembaga anti korupsi seperti KPK dibawa-bawa masuk ke dalam gelanggang politik. Ini yang membuat KPK jadi serba salah waktu mau periksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Karena mereka itu selalu ditekan dan dianggap bagian dari gerakan politik untuk menjegal Anies Baswedan. KPK jadi sulit kerja ketika sebuah kasus akhirnya masuk ke ranah politik, apalagi menjelang pesta besar demokrasi di tahun 2024 ini. Anies Baswedan memang sedang bermasalah dalam penyelenggaraan Formula E karena dianggap melakukan pemborosan anggaran hanya untuk sebuah event yang dipaksakan dan tidak menguntungkan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat kalau ada pengeluaran uang untuk Formula E dalam jumlah yang besar kepada panitia penyelenggara Formula E senilai 1 triliun rupiah lebih. Dan temuan BPK inilah yang menjadi pintu masuk KPK untuk menyelidiki lebih jauh kasus Formula E. Apakah ada bukti korupsi atau tidak? Dan kalau nanti ada bukti korupsi di Formula E, harus juga diselidiki apakah Anies Baswedan terlibat atau tidak. Kasus Formula E ini memang jadi sandera buat Anies Baswedan yang sudah percaya diri kalau dia akan jadi calon presiden. Karena Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sudah sepakat untuk mencalonkan dirinya. Saya juga dulu heran, ngapain sih si Anies itu pakai acara bikin Formula E segala? Padahal itu bisa loh jadi senjata untuk melemahkan langkah dia menuju ambisi pribadinya. Tapi ya, namanya juga orang sedang haus pencitraan. Dia lupa diri dan terlalu percaya diri sehingga dia menggali lubangnya sendiri. Dan gara-gara Formula E ini yang dikabarkan hampir gagal terselenggara kalau saja Nasdem nggak pasang badan, Anies akhirnya terkunci dan nggak bisa bergerak kemana-mana. Anies butuh bantuan Nasdem untuk melindungi dia, dan Nasdem itu sangat tahu seperti itu. Itulah kenapa ketika Nasdem melamar Anies untuk menjadi calon presidennya daripada menerima lamaran PKS atau Demokrat, Anies langsung terima. Disinilah pinternya Nasdem. Dan gerakan politik Nasdem juga nggak main-main. Kalau tadi kita mendengar keluhan KPK kepada Mahfud MD bahwa mereka ditekan secara politik ketika ingin mengusut kasus Formula E dan Anies Baswedan,
Sudah bisa diduga, itu mainannya Nasdem. Meski begitu, Nasdem juga nggak akan loyal kepada Anies Baswedan. Anies hanya dipakai sebagai objek saja untuk melakukan bargaining kepada partai penguasa. Tergantung apakah Nasdem bisa dapat keuntungan atau tidak dari sana. Pandangan pribadi saya sih, kalau memang bukti hukum bahwa Formula E memang korupsi itu tidak kuat, lebih bagus memang nggak diteruskan sementara ini. Kecuali memang ada bukti yang sangat kuat ya, yang bisa menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Karena kalau KPK buru-buru mentersangkakan Anies karena banyaknya desakan, meskipun buktinya nggak kuat, situasi ini bisa dimanfaatkan benar oleh Anies dan Nasdem sebagai senjata utamanya kalau Anies sedang dizolimi. Dan konsep bahwa Anies Baswedan sedang dizolimi ini memang sedang dibangun oleh tim suksesnya. Mulai dari penolakan kedatangan Anies di berbagai daerah, sampai ada pelemparan sekarung ular kobra itu di rumah pendukungnya. Kalau kemudian akhirnya KPK mentersangkakan Anies dan kemudian di ujungnya terbukti Anies ternyata tidak terlibat, maka ini akan menjadi kemenangan Anies Baswedan. Dia akan menjadi pahlawan karena dipersepsikan sedang melawan penguasa, kelompok oligarki seperti yang selama ini mereka tuduhkan. Dan isu oligarki ini akan dibawa kemana-mana sebagai barang dagangan mereka untuk mendapatkan simpati. Anies malah jadi simbol perlawanan terhadap oligarki kalau kasus Formula E ini dipaksakan keluar dengan bukti hukum yang tidak kuat. Saya sih berharap Anies tetap bertandinglah sebagai calon presiden. Seenggaknya kita tahu bahwa kalau dia kalah karena memang pendukungnya nggak kuat. Bukan kalah karena isu ditekan pemerintah. Karena kalau Anies kalah lewat pertandingan resmi, dia nggak punya alasan bahwa dia sedang dizolimi. Dan barang dagangan oligarki itu juga nggak laku untuk dijual. Tapi kalau memang bukti hukum bahwa Anies terlibat korupsi itu sangat kuat dan tidak ada celah, ya naikkan aja kasusnya tanpa harus peduli apa anggapan politik dan publik, karena seharusnya hukum jauh lebih kuat dari politik. Saya sih yakin Anies juga deg-degan sekarang ini terhadap temuan BPK tentang kasus Formula E ini. Kalau melihat latar belakang Anies, dia sendiri nggak paham latar belakang Formula E karena background pendidikannya itu bukan di keuangan. Anies hanya taunya pencitraan aja, tapi nggak mengawal dengan baik proses penyelenggaraannya. Anies bukan seorang eksekutor yang baik, dia hanya tahu konsepnya saja dan menyerahkan semua eksekusinya kepada orang-orangnya yang sangat mungkin mengambil manfaat dari sana. Kita lihat aja deh, apakah akan keluar statement KPK tentang kasus Formula E yang nantinya menyeret Anies Baswedan ke mesin gilingan. Kita seruput kopi dulu sambil menunggu progres ceritanya. Seru banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menantang Profesor Denny Indrayana yang di Melbourne, Australia, yang kemarin disiarkan melalui TV nasional, membuat puisi. Wah. Tapi sayang, Prof Denny, sayang banget. Anda ini adalah guru besar hukum, tetapi puisi Anda sangat politis ketika menanggapi puisi yang merespon kerja Kejaksaan Agung, kerja hukum. Anda buatkan puisi yang sangat amat merendahkan kerja Kejaksaan Agung. Meskipun saya bukan jaksa dan meskipun saya hanya warga negara, tetapi mencermati puisi Anda itu,
merendahkan sekali kerja penyidik. Apakah Anda sudah tidak anti korupsi? Hah? Kalau kerja hukum Anda bawa-bawa ke ranah politis, tidak fair rasanya. Prof Denny Indrayana, kalau memang sang koruptor sebagai tersangka, hukumnya sudah jelas, wadahnya, pembelaannya sudah jelas. Kalau memang salah, maka kan ada lembaga pra-peradilan. Kalau Anda tidak lupa, maka Anda yang profesor hukum itu tentunya berpendapat itu ya memang bebas. Kerja Kejaksaan Agung yang murni hukum, Anda pelintir ke ranah politik, ya bebas, tetapi bebasnya menciderai kebebasan itu sendiri sekaligus. Prof Denny, di sini saya tantang Anda. Debat oke. Adu ilmu juga oke. Sekalian saya menimba ilmu dari Anda. Saya tunggu. Untung rugi sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Sistem tertutup. Surat suara menampilkan logo partai tanpa daftar nama calon legislatif caleg. Calon urutan tertinggi berpeluang besar dapat kursi di parlemen. Dikhawatirkan menjadi sarana balas dendam untuk mempersulit lawan di internal partai. Dinilai membentuk oligarki politik. Sistem terbuka. Surat suara memuat data lengkap tiap caleg meliputi logo parpol, nama kader, foto, dan nomor urut. Menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat. Pemilih bisa menentukan siapa yang diinginkan jadi wakilnya di parlemen DPR. Dinilai membentuk liberalisasi politik. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Saudara, menjelang pemilu 2024, isu-isu politik yang beredar di tanah air ini semakin menarik. Dalam muatan video tadi, kita menyimak bersama-sama. Kita mendengar bersama-sama bagaimana isu tentang sistem pemilu di tahun 2024 dengan menggunakan sistem proporsional tertutup ataukah masih seperti dulu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal menarik di mana katanya informasi ini yang direncanakan oleh KPK telah bocor ke publik sehingga diangkat oleh tokoh politik tanah air yang saat ini sedang berada di Australia, yaitu Indra Indrayana ini. Semoga saja berita-berita yang beredar ini yang berseliweran di media sosial tidak membuat bingung kita masyarakat biasa. Banyak penolakan berkaitan dengan isu ini, khususnya tentang sistem pemilu dengan menggunakan proporsional tertutup. Katanya ada banyak kerugian jika sistem pemilu di tahun 2024 ini menggunakan proporsional tertutup. Lantas, dalam muatan video tadi, saya juga sudah menyajikan kepada para pemirsa sekalian tentang manfaat atau keuntungan dan kerugian dari sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka. Hal ini sangat penting untuk para pemirsa sekalian ketahui, karena ini berhubungan dengan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Apakah para pemirsa sekalian mendukung pemilu di tahun 2024 dengan menggunakan sistem proporsional tertutup,
ataukah para pemirsa sekalian lebih mendukung pemilu di tahun 2024 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka? Banyak sekali tanggapan-tanggapan dari netizen maupun dari tokoh-tokoh politik di tanah air berkaitan dengan isu ini. Saya berharap bahwa MK bisa mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan masyarakat Indonesia dan juga tidak merusak sistem demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya berkaitan dengan sistem pemilu di tahun 2024 nanti. Apakah dengan menggunakan sistem proporsional tertutup ataukah masih seperti dulu, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka? Kepada masyarakat Indonesia, kepada para pemirsaku sekalian, saya berharap tampilan-tampilan atau muatan-muatan video saya tadi dapat menambah wawasan kita dalam ilmu-ilmu politik. Hal ini sangat penting, semoga kita semua dapat menyimak dengan seksama, dapat menyimak dengan baik atas semua masukan, usul, saran dari para netizen, dan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata kita harus berani untuk bersuara. Salam NKRI.